bersyukur kita bisa hidup damai bersama putra-putri kita, buah hati kita di rumah kita, tidak ada penguasa yang menzalimi kita. Kita bisa mendapatkan bagaimana ujian Allah menimpa Ummu Sulaim, seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya terdahulu karena tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kemudian dinikahi oleh Abu Talha. Setelah menikah, Ummu Sulaim memiliki seorang anak. Satu hari anak itu sakit. Anaknya semakin parah sakitnya, sementara suaminya di luar rumah. Suaminya mencari kehidupan, suaminya mencari rezeki untuk anak dan ibunya. Ketika Abu Talha pulang, dia menanyakan bagaimana keadaan anak kita. Ummu Sulaim pantas menjadi tauladan bagi kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Ummu Sulaim mengatakan, anak kita lebih tenang daripada saat engkau tinggal. Abu Talha memahami anaknya sudah sembuh, padahal Ummu Sulaim memberitahukan lebih tenang artinya anaknya sudah meninggal. Hati seorang ibu yang begitu kuat, dia tetap menghibur suaminya, melayani suaminya. Ketika suaminya mulai bisa menjadikan dirinya tenang, kemudian beliau menanyakan, bagaimana pendapatmu jika seseorang menitipkan barang pada kita, lalu orang itu hendak mengambil barang tadi, apakah kita berhak untuk melarangnya? Abu Talha mengatakan, kita tidak punya hak sama sekali. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, anak kita adalah titipan Allah dan Allah sudah mengambilnya. Seketika Abu Talha menangis, seketika Abu Talha marah. Wahai Ummu Sulaim, kenapa engkau tidak memberitahukan kematian anak kita sejak pertama kali aku masuk rumah ini? Abu Talha bergegas mendatangi Rasulullah, menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah mendoakan, semoga Allah memberikan keberkahan pada apa yang terjadi pada kalian tadi malam. Allah memberikan balasan yang amat besar atas kesabaran Ummu Sulaim ditinggal mati anaknya. Para ulama mengatakan Ummu Sulaim setelah itu memiliki 9 anak yang semuanya ditakdirkan oleh Allah. Semua 9 anak Ummu Sulaim hafal Al-Quran 30 juz. Kita bisa melihat bagaimana kita membutuhkan kesabaran di dalam mendidik putra-putri kita. Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan suka marah dan Allah akan memberikan surga bagimu. Betapa sering emosi kita terpancing, kemudian kita berbuat kasar pada putra dan putri kita yang susah payah kita lahirkan, kita besarkan. Bahkan sering kita tidak bisa menguasai diri, kemudian mendoakan doa-doa yang buruk. Mungkin saja doa itu menjadi sebab kehidupan anak-anak kita menderita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertemu dengan cucunya yang bernama Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, beliau mengangkatnya, kemudian mencium pipinya. Ada seorang dari Bani Tamim yang bernama Aqra ibnu Habis melihat bagaimana Rasulullah mencium cucunya. Aqra mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mencium cucumu ya Rasulullah? Sungguh aku memiliki 10 anak, tidak ada satupun di antara mereka yang aku cium. Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Seseorang yang tidak punya kasih sayang, apalagi pada putranya, pada cucunya, jangan berharap akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat sayang pada anak dan cucu-cucunya. Ketika beliau sujud, beliau mengimami, makmum di belakangnya menunggu beliau. Beliau menunda untuk bangkit dari sujudnya karena beliau tidak ingin mengganggu cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Walau kunta faddan gharidhal qalbi lam faddu min hawlik.
Allah menyatakan, kalau engkau memiliki perangai yang keras, pasti mereka akan lari dari sisimu. Betapa seringnya kita merasakan hati ini membatu dan keras, sehingga kita sulit untuk mengasihi dan menyayangi keluarga kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Lihatlah kisah seorang ibu, kesabarannya, perjuangannya dalam mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang soleh. Satu kali di Jazirah Arab ini, ada seorang ayah akan kedatangan tamu luar biasa, akan datang tamu istimewa. Sang istri pun kemudian memasak dengan masakan yang luar biasa enaknya. Setelah selesai memasak dengan masakan yang bagus, yang nikmat, yang lezat, kemudian dia menata dengan penataan yang bagus. Saking capeknya, ibu ini kemudian tertidur. Tanpa disadari, anak kecil yang dimiliki ibu ini yang sedang main pasir, tiba-tiba anak kecil ini membawa pasir, kemudian menaburkannya ke atas makanan, ke atas nasi yang susah payah dimasaknya sejak pagi hari. Ketika ibu ini keluar, betapa terkejutnya dia mendapatkan makanan yang susah payah dia masak, sudah penuh dengan pasir. Dia melihat anaknya menyiramkan pasir. Namun ibu ini dengan penuh ketenangan, dia tidak terpancing. Walau tamu sudah dekat, dia tidak mungkin mengganti dengan makanan lain. Kesabaran ibu ini, dia mengatakan, ya tifal, idhab fala'allaka takunu min a'immatil haram. Wahai anak kecil, pergilah engkau, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Lihatlah kesabarannya. Pada saat dia ingin menghormati tamu dengan penghormatan terbaik, semuanya rusak karena apa yang dilakukan putranya. Dari puncak kemarahan, dia tidak mendoakan kejelekan bagi putra-putrinya. Doa yang buruk dari seorang ayah dan ibu bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita. Ibu ini mendoakan dalam puncak kemarahan, dia tetap mendoakan anaknya menjadi imam Masjidil Haram. Allah melihat dari atas langit kesabaran ibu ini. Allah mengabulkan, menjadikan putranya sebagai imam Masjidil Haram yang paling dirindu-rindukan suaranya oleh para jemaah haji dan jemaah umroh. Beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. 20 tahun menjadi imam di Masjidil Haram. Ada yang mengatakan fama kada ayyukhti, 20 tahun jadi imam, hampir saja tidak pernah salah di dalam membaca ayat. Buah kesabaran seorang ayah, buah kesabaran seorang ibu. Betapa pentingnya kita menangis di hadapan Allah di padang Arafah ini, agar Allah mengaruniakan kepada kita anak cucu dan keturunan yang bisa menjadi penyejuk hati kita. Simpanan kita tidak hanya di dunia, seorang anak yang bisa membimbing kita di akhir hidup kita, mentalkin kita, seorang anak yang tidak rebutan harta warisan kita. Tatkala maut mencabut kita, kita menginginkan putra putri yang bisa menuntun kita mengucapkan la ilaha illallah, putra putri yang bisa menghantarkan kita pada husnul khotimah dan bukan pada su'ul khotimah, putra putri yang bukan menghabiskan malamnya di meja-meja perjudian, putra-putri yang bukan menghabiskan malamnya di klub-klub malam. Tatkala malaikat menghisap amal-amal kita, tatkala kita terbujur kaku di dalam kubur kita, kita menginginkan putra-putri yang dia bangun dalam kegelapan malam, menghamparkan sajadahnya, kemudian mengangkat kedua tangannya, mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah diriku, ampunilah kedua orang tuaku.
doa yang akan selalu mengangkat derajat kita tatkala Allah akan menyiksa kita. Doa putra-putri kita akan menghalangi siksa Allah dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, mengkaruniakan kepada kita anak keturunan, anak dan cucu-cucu yang bisa menjadi pendamping kita di muka bumi ini dan kemudian menjadi pendamping kita di dalam surganya kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Rasulmu telah mengatakan ketika beliau mendengar seseorang memanjatkan doa ini, Rasulmu mengatakan, sungguh orang ini telah berdoa dengan nama Allah yang Maha Agung, maka pasti Allah akan mengabulkan doa-doanya. Ya Allah, kami mulai doa kami di Padang Arafah ini dengan doa yang diajarkan oleh Nabi-Mu. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah semua permintaan kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah datang ke Padang Arafah-Mu ini untuk menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah, untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, pada hari Arafah ini ketika kami memakai dua helai kain ihram ini, kami teringat akan banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan, kemaksiatan yang kami perbuat sepanjang hidup kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan